Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Herwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, satu-satunya Rasul terbaik dan manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan ke permukaan bumi sebagai Rasul dan pembawa risalah bagi kita, yaitu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita permohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang istiqamah berpegang teguh di atas sunnahnya serta ajaran-ajarannya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa sebelum kita jawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer di 081175500606, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung untuk pagi hari ini bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bikhair, Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa dijaga Allah tabaraka wa ta'ala dan keluarga. Juga kita bermohon kesehatan untuk seluruh kaum muslimin yang menyimak kita di hari ini atau dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan lindungannya serta inayahnya. Baik. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sedikit kita informasikan untuk antum yang ingin bergabung nantinya di 081175500606, itu melalui telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp. Dan untuk yang tidak bisa bergabung, silahkan melayangkan pertanyaannya di pesan singkat melalui nomor yang sama 081175500606 dengan menyebutkan nama juga domisili serta langsung ke poin pertanyaan. Dan untuk yang menelpon, kita juga informasikan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, mencari sinyal yang bagus dan menjauhkan dari televisi atau mengecilkan volume televisinya. Untuk pertanyaan yang antum sampaikan biar lebih jelas dan bisa langsung dijawab oleh guru kita. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antum berada, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, apakah boleh pada akad usaha mudharabah yang hanya 2 tahun, itu di tahun pertama bagi hasil yang presentasinya sesuai kesepakatan. Kemudian di tahun kedua tidak ada bagi hasil, hanya pengembalian modal saja yang dicicil selama 1 tahun. Sehingga usaha tersebut menjadi milik pencetus ide tersebut sepenuhnya. Bagaimana ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ulangi. Apakah boleh pada akad usaha mudharabah hanya 2 tahun? Tahun pertama itu bagi hasil, presentasinya sesuai kesepakatan, Ustaz. Kemudian di tahun kedua tidak ada bagi hasil lagi. Hanya pengembalian modal saja yang dicicil selama 1 tahun. Sehingga usaha tersebut menjadi milik pencetus ide tersebut sepenuhnya, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Mudharabah itu usaha milik investor, pemilik dana. Adapun pengelola, dia dapat bagi hasil sama seperti karyawan. Cuman bedanya kalau upah karyawan atau buruh, uang gajinya tetap apapun kondisi usaha. Usaha naik, tinggi, besar, pendapatan, profit, gajinya tidak naik-naik. Nah. Begitu juga usaha turun, bahkan rugi, gajinya pun tidak turun. Itu kalau dengan akad ijarah atau akad upah gaji. Kalau dengan mudharabah, bagian dari pengelola adalah bagi hasil. Ketika hasil di akhir tahun dihitung besar,
maka untuk pengelola besar, dan sebaliknya. Bila kecil, untuk pengelola kecil, dia rugi, dia tidak dapat apa-apa dari kerjanya mengelola usaha tersebut. Adapun status eh, usaha milik investor. Yang ditanyakan tadi, di mana tahun pertama dibagi sesuai kesepakatan betul, tahun kedua langsung mencicil, kan belum ada jual belinya, lalu dari mana Anda mencicil? Nah, Ustaz. Ya, dan memang bagi hasil itu tidak akan pernah ada kalau belum kembali modal. Nah, Umpamanya, ini kesalahan fatal bagi orang-orang yang melakukan akad mudharabah, sehingga ini merugikan investor. Tahu tahun kedua mencicil, padahal tidak ada akad jual beli. nah, Ustaz. Maka yang boleh, tidak ada bagi hasil setelah 1 tahun, tahun setengah, 2 tahun, melainkan sudah kembali modal. Umpamanya Ahmad dengan Ali. Nah, Ahmad menyetorkan modal 500 juta kepada Ali untuk bikin usaha jual beli sembako, beras, dan lain-lain. Ali dari 500 juta tadi, 30 juta dia sewa tempat. Ya, kemudian sewa tempat 2 tahun mungkin. Kemudian 400 juta dia beli barang dagangan. Ya. Kemudian sisanya sekitar 60 juta dia sediakan untuk operasional sampai BEP, sampai ada penjualan. Ya. Maka yang sewa tempat dan operasional itu habis. nah, Bisa jadi 2 tahun, setahun, 2 tahun, memang ada penjualan, tapi pengeluaran biaya operasional ada. Ya. nah, Maka kapan ini baru ada bagi hasil? Dihitung setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun masih ada sisa sewa tempat setahun lagi dinilai pada saat itu. Namanya tinggal nilai 20 juta. Kemudian ada barang inventaris, kendaraan, roda 2, dan macam-macam. Dinilai, menyusut nilainya. nah, Waktu dibeli harganya sekian, sekarang sudah turun. Dinilai dengan harga sekian, namanya anggap 10 juta. Ada barang stok dagangan baik di toko ataupun di gudang, ada sekitar 300 juta. baik. Ya, 300 tambah tadi berapa? Tambah tadi 40 dengan penyusutan 20, 30, berarti 330. Nah, Ada uang tunai 100, berarti 430. Sudah ada bagi hasil ini? Belum ada, ini rugi. Belum kembali 500 juta. nah, Ya. Kalau hasilnya umpamanya dihitung ulang semuanya jadi 700 juta, itu betul ada laba 100 juta. baik. Pengelola berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Andai tadi umpamanya setengah-setengah, maka dia mendapatkan 100 juta. Kalau ingin pengelola ini menjadi milik dia, dia belilah. Yang investor, dia tetap bagi hasil. Umpamanya dia mengatakan, ya udah, saya beli usaha kamu investor. Baik, kamu beli dengan harga berapa? Modalnya kamu tahu 500. Tapi sekarang sudah jalan setahun setengah, ya tentu bukan 500 lagi harganya. Sudah ada pelanggar, sudah ada segala macam. Saya mau jual di angka 700. Nah, Kalau kamu mau, silahkan. Boleh, saya mau beli 700. Ya.
berapa kali pembayaran? Dari bagi hasil aja nanti. Boleh? Tapi tentu tidak jelas. Tahun ini mungkin 100 juta. Tahun depan mungkin naik 150. Tahun depan mungkin jadi 50. Tahun depan mungkin tidak ada bagi hasil. Tidak bisa. Ya, yang misalnya tetap. Agar tidak terjadi gharar dalam pembayarannya. Nah, Pokoknya udah 100 juta, saya bayar setiap tahun. Ya, selama 7 tahun. Oh, enggak bisa, kata dia 700 juta, kamu bayar 7 tahun. Pada saat 7 tahun, ini usaha sudah berkembang banyak. nah, Ustaz. Pelanggan makin banyak. Saya mau jualnya, kalau kamu bayarnya 7 tahun, maunya saya jual 1 miliar. Karena rupiah pada waktu itu sudah turun. Nah, Ya, 700 juta hari ini dapat emas itu digramasikan 350 gram. Ya, baik. 3 tahun yang lalu itu 700 juta sama dengan 700 gram. Rugi saya 150%. Kalau saya jual kepada kamu masa tempoh pembayaran 7 tahun, dengan rupiah kamu bayar, dengan harga yang sama saya tidak mau. Kalau dengan emas tidak apa-apa. Saya jual kepadamu dengan umpamanya 400 gram emas. Baik. Kalau mau dirupiahkan, saya mau jualnya 1 miliar kalau pembayarannya 7 tahun. Ya. Nah, Yang bagi hasil saya tetap sampai lunas sesuai dengan porsi saham saya. Karena kamu membayarnya tidak tunai. Kalau kamu bayar tunai sekarang juga, maka saya tidak dapat bagi hasil lagi. Silahkan. Jelas caranya, baik, Ustaz. kan tidak ada bagi hasil. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai persoalan mudharabah ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadi ilmu juga untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada atau yang baru menyaksikan kita untuk kesempatan hari ini, silakan untuk antum yang ingin bergabung langsung di 081175500606 melalui telepon langsung untuk bertanya kepada guru kita seputar persoalan muamalah tentunya. Baik, sembari menunggu telepon kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Duri Ustadz, mau bertanya. Ustadz, bagaimana hukum dan nasihatnya mengenai pembiayaan talangan haji dari poin seperti ini Ustadz? Semisal di tenor 1 tahun dengan biaya sekitar 2,5 jutaan per bulannya. Perihal ini saya ditawarkan oleh satu pihak bank syariah Ustadz. Jazakallahu khairan Ustaz. Tidak lengkap pertanyaannya, saya tidak bisa jawab. Nah Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya saja Ustaz. Dan untuk antum yang mau bertanya persoalan ini, sebaiknya ditelepon di 081175500606. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah melindungi Ustaz, keluarga dan juga seluruh kaum muslimin. Afwan Ustaz, izin bertanya, benarkah pajak sama dengan zakat Ustaz sebagai bentuk kontribusi untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Pajak, zakat apakah sama? Namanya aja beda. Satu zakat, satu pajak. Nah Ustaz. Apakah Amir dengan Umar sama? Nah, Ustaz. Amir orangnya lain, Umar orangnya lain, Imran orangnya lain lagi. Nah. Adapun zakat, rukun Islam. Tidak sah Islam seorang kalau tidak mengakui ada zakat dan tidak membayar zakat, dia dosa besar. Pajak, sebaliknya. Tidak ada hubungan dengan Islam, bahkan Islam datang menghapuskan pajak.
Dan Nabi Isa nanti dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman beliau turun, beliau membunuh babi dan meniadakan pajak. Orang yang menarik pajak tidak ditarik lagi. Nah. Dan dalam sejarah Islam mulai dari Rasulullah SAW sampai di zaman khilafah tidak ada penarikan pajak oleh negara dalam kondisi seberat apapun negara. Ya, ini dua hal yang berbeda. Bagaimana Anda bisa menyamakan batu dengan emas? Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya persoalan pajak dan juga zakat apakah sama ya. Tentu jelas sesuai yang sudah dijawab atau dinasihatkan oleh guru kita sangatlah berbeda. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Afwan, mau bertanya Ustadz, ada kawan saya pinjam emas Ustadz. Tapi waktu mengembalikan, orang ini disuruh transfer uang untuk beli emas tersebut, membayar emas. Jadi saya tinggal mengambilnya ke toko emas karena kawan saya sudah transfer ke toko emas tersebut. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Kalau kawan Anda yang ke toko emas transfer, berarti yang berakad dia. Nah. Yang serah terimanya Anda. Kalau dia transfer duluan, kemudian dia berakad belakangan dan ada Anda di depan itu dan Anda terima langsung, itu boleh. Tapi dia transfer dan berakad, nanti kalau teman saya datang, Fulan bin Fulan, KTP-nya cocokkan, ini nomornya, KTP-nya, berikan ke dia. Ini teman Anda tadi berakad riba, tidak tunai serah terima emas dengan rupiahnya. Yang bolehnya, ya dia transfer dulu, tidak ada akad, nih saya pinjamkan uang ke Anda toko emas. Baik. Kapan ada akad? Nanti teman saya datang, baru kita berakad. Baik. Lalu temannya datang, dia tunjukkan identitasnya sama. Ya, Anda telepon dulu dia, iya dia udah di depan toko itu. Lalu Anda berakad sekarang, saya beli kepada Anda emas 100 gram dengan harga 200 juta, uang sudah ada di tangan Anda, saya pinjamkan. Dia bilang, iya saya jual, saya serahkan langsung kepada teman Anda yang depan saya 100 gram. Lalu teman tadi yang memberi piutang mengambil emas itu di saat itu juga, selesai transaksi, itu boleh. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya serta penjelasan dari transaksi seperti apa yang sesuai dengan jual beli emas. Ya, mudah-mudahan saudara kita yang bertanya bisa memahami dan paham dari nasihat yang sudah disampaikan oleh guru kita. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita tunggu telepon antum di 0811755606 yang ingin bertanya langsung, pastikan di pesawat teleponnya sinyal yang bagus dan menjauh dari pesawat televisi atau mengecilkan volume televisinya. Baik. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apa hukum bermain forex trading atau dalam tanda kurung valuta mata uang asing tetapi melalui aplikasi Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Itu riba dan judi, tidak ada serah terima uang dan pun tidak ada uang yang Anda beli Anda terima. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan yang bertanya mengenai trading forex ini bisa paham dari jawaban Ustadz dan juga ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga ingin bertanya-tanya persoalan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah kesepakatan seperti ini dibolehkan Ustadz? Semisal pemodal menyerahkan seekor kambing untuk dipelihara.
seseorang itu dengan kesepakatan yang dibagi adalah anaknya. Seandainya tidak punya anak, yang memelihara tidak dapat apa-apa. Jika kerjasama ini diakhiri, kambing ini milik pemodal atau harus dibagikah, Ustadz? Nah, Ini mengandung unsur gharar dan hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dan mudah-mudahan saudara kita yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum di 0811 755 0606 yang ingin bertanya langsung persoalan muamalah tentunya bersama guru kita Ustaz Dr. Hermani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saat suami dan istri membangun usaha bersama, apa saja yang harus diperhatikan agar usaha jalan dan tidak menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga? Apakah perlu membuat kontrak perjanjian bisnis dan bagaimana skema yang sesuai syariah, Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Ya, dua-duanya harus profesional kalau ingin membuat usaha bersama. Tentu minimal ada pencatatan tertulis di atas materai. Nah, Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya untuk ibu atau saudara kita yang bertanya ataupun bapak soal usaha yang dibangun bersama dengan suami dan juga istri. Tentu harus profesional sesuai yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum pembuatan buket uang, Ustadz? Dalam salah satu contoh, semisal uang yang dibuatkan adalah nilainya 1 juta, tapi pembayaran untuk buket ini senilai 1.500.000. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ulangi, pembayaran buket uang, Ustaz. Pembayarannya 1.500.000, sementara nilai yang dibuat untuk buket ini adalah 1 juta. riba namanya itu. Nah, Juta ditukar dengan 1.500.000 begitu. nah, Ustaz. Katanya Itu namanya riba. untuk biaya pembuatan katanya, Ustaz. Biaya pembuatan tidak ada. Ini yang ada adalah uang di sini. Nah, Sama menukar emas batangan dengan emas perhiasan. Harus sama-sama 10 gram. baik. Ya, pembuatan riba namanya, karena tidak sama gramasi. Kalau uang adalah nominalnya. Jika nominalnya tidak sama, hukumnya haram. Kalau ingin halal, Anda beli uang dia 1 juta dulu. Nah, Dan dia biasanya uangnya baru-baru, beli uangnya 1 juta. Setelah itu serahkan ke dia. Bayar 1 juta, 50.000, 50.000, ambil 100.000 10 lembar dari dia yang baru-baru. Sama nomor serinya, pegang. Ya dan biadin. Setelah itu serahkan ke dia, tolong buatkan buket dengan bentuk seperti ini. Nah. Ini uang fee-nya 1 juta juga. Itu boleh. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya serta solusinya untuk yang bertanya mengenai pembuatan buket uang ini yang sesuai insya Allah dengan syariat kita ya. Mudah-mudahan bisa paham dari yang bertanya dan juga untuk antum dan antuna yang menyaksikan kita di kesempatan pagi hari ini. Ini tentunya ilmu untuk kita bersama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mohon nasihat dan penjelasannya. Apakah benar, Ustadz, ketika kita melakukan riswah atau sogok menyogok dalam hal yang baik itu dibolehkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustadz. Anda bikin yang haram dalam hal yang baik, bagaimana ceritanya? Ya. Baik. Yang ada adalah
kalau sesuatu memang hak Anda dirampok, Nah, ya, lalu dia minta berdamai, ya udah bagaimana kalau kita 50-50? Ya udah saya ikhlas. Ya daripada Anda dapat 0, jiwa Anda pun terancam, lebih baik 50-50 kan. Bagi dia halal tentu tidak, Anda dirampok kok. nah, Ya, Anda berikan riswah setengah harta Anda. Bagi dia halal tidak. Atau Anda hak setiap warga negara untuk mendapatkan identitas seperti paspor, kemudian KTP, pelayanan publik, ya. nah, Lalu pihak dapat SIM, STNK dan seterusnya, izin usaha dan seterusnya. Lalu pihak aparatur sipil negara tadi mengatakan kepada Anda, hak Anda ini tidak akan kami berikan kalau tidak beri uang sogok, nah, atau uang pelicin, atau uang apalah namanya. Ini bagi Anda haram memberikannya di awal-awal. Anda cobalah berusaha dulu maksimal. Coba diviralkan segala macam, kamu viralkan nggak ada gunanya. Tetap KTP kamu nggak keluar, sedangkan KTP SIM kepentingan Anda setiap saat. Ya, ya udah daripada hidup Anda terzalimi terus, nah, maka Anda memberikan riswah kepada para oknum ASN tadi, itu dibolehkan dalam rangka memilih darurat yang lebih kecil. Bukan boleh mutlak. baik. Agama Allah turunkan dan dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa, maka orang yang tidak menempati kapasitas ulama, tidak memahami qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah, qawaid maqasidiyah untuk ngomong dalam masalah agama Allah, itu yang diingatkan oleh Nabi, orang-orang bodoh yang membahas permasalahan umum dalam umat, tanda-tanda hari akhir kiamat itu. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Seperti kita ada telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Dari Dika di Pekanbaru. Oke, Pak Dika di Pekanbaru, bisa jauh dari pesawat televisi atau dikecilkan volume televisinya? Oh iya ya, oke. Ya, siapa? Ya. Fadol, pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, Ana mau bertanya Ustaz. Ana punya usaha kos-kosan Ustaz. Jadi Ana ada ragu ini terhadap kita boleh apa tidaknya menerima tamu dan menerima duit dari hasil sewa kosan itu Ustaz. Yang pertama Ustaz, apakah boleh kita menerima penghuni kosan itu pasangan suami istri yang non muslim gitu Ustaz. Jadi dia saat masuk check in di kosan kita itu, dia pasangan suami istri non muslim dengan surat nikah gereja gitu Ustaz. Apakah boleh kita menerima tamu yang seperti itu? Kemudian yang kedua, apakah boleh kita menerima tamu penghuni kosan itu orang yang kerjanya di bank atau di finance gitu Ustaz. Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Yang pertama boleh, ya, nikahnya ahli kitab, bahkan orang musyrik, walau tidak seperti akad nikahnya kaum muslimin, akad nikahnya sah menurut sebagian para ulama, mana Allah mengatakan Pamra'ata Fir'aun, istri dari Fir'aun. Ketika Allah mengatakan istri, berarti maknanya adalah istri dalam syariat. Kalau Allah saja mengakui bahwa Fir'aun menikah dengan istrinya, itu adalah istrinya. Apalagi
orang yang tidak sederajat Fir'aun. Boleh. Yang kedua, kalau Anda bertransaksi dengan orang bekerja di tempat yang haram, ya, hukum asalnya boleh. Kecuali Anda tahu bahwa dia tidak ada pemasukannya yang halal. Semuanya dari bekerja di tempat ribawi yang diharamkan syariat. Dan itu kasusnya sangat kecil sekali. Mungkin kerabat yang Anda tahu hari-hariannya. Tapi kalau tetangga Anda tidak tahu. Walaupun tetangga samping kiri kanan Anda. Ya, mungkin setelah Anda dia kerja di finance, coba tahu dia di kampung punya sawah juga. Dan seterusnya. Maka hukum asalnya boleh dan pun Anda tidak perlu menanyakan kepada klien Anda tadi. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita Dika di Pekanbaru ya Pak Dika. Mudah-mudahan bisa menjawab dan paham dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi dan dijawab oleh Ustadz. Kita lanjut ke telepon berikutnya di belakang Pak Dika. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa di mana Pak? Sama hamba Allah di Riau Ustaz. Oke, silakan Pak, pertanyaannya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Gini Ustaz. Saya punya ruko. Jadi ruko itu Ustaz disewa sama tukang pajak Ustaz. Apakah boleh itu Ustaz ya? Itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Ya, memang bekerja di instansi pajak, ia adalah bagian dari orang-orang yang zalim, mengambil harta rakyat yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Ya. Namun, bila Anda bertransaksi dengannya, hartanya berarti harta haram gajinya. Tapi kalau Anda bertransaksi dengannya, kemungkinan dia punya pendapatan pemasukan yang lain, yang halal. Atau ada harta warisnya yang halal, yang berkembang dan terus. Ya. Maka para ulama sepakat bila orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, boleh bertransaksi dengannya. Ya, maka dalam kasus tadi, boleh Anda sewakan kepada dia. Kecuali kalau tempat Anda dijadikan tempat dia, tempat kantor cabangnya, itu baru tidak boleh. Tapi sekedar ruko untuk usaha pribadi dia, tidak ada masalah. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada hamba Allah di Pekanbaru ya. Hampir mirip pertanyaannya dengan Pak Dika yang ada di Pekanbaru juga. Baik, untuk antum yang ingin menelpon langsung, silahkan ke 0811-755-0606. Cari sinyal yang bagus dan jauh dari pesawat televisinya atau mengecilkan volume televisinya. Di belakang hamba Allah di Pekanbaru, kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Ibu? Dari Nurul dari Cikarang. Ya, silakan Bu Nurul di Cikarang, pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Mau tanya Ustaz, jadi kemarin itu kan saya ada pergi safar ke Majalengka. Di Majalengka itu ada yang lagi panen bawang. Itu boleh nggak sih kalau misalnya kita beli langsung dari petaninya? Boleh. Oh boleh ya Ustaz. Boleh. Terus terus satu lagi Ustaz, kan sekarang banyak yang beli jualan bakso. Misalnya 1 kali sendok saya 20.000, 1 kali sendok kalau misalnya tumpah nggak boleh tambah lagi. Itu kalau kayak gitu termasuk yang hukum all you can eat bukan? Gimana, ulangi? Anda jual bakso terus? Ya, jadi ada jual bakso. Misal harga satu porsi itu 20.000, dengan caranya dia prasmanan. Boleh ambil 2 kali centong, tapi kalau udah dia di centong ketiga dia tumpah, udah stop, nggak boleh nambah 1 centong lagi gitu. Centong apa maksudnya? Centong nambah 2-3 tumpah? Satu mangkok. Nah, terus 1 mangkok 20.000, boleh ngambil apa aja? Iya, 1 mangkok aja. Mau baksonya gitu. 5, mau 10. Tapi kalau udah si bakso itu dari mangkok itu,
nggak boleh nambah lagi gitu peraturannya. Tapi dengan syarat hanya sepenuh mangkok itu, kalau udah jatuh nggak boleh nambah. Iya, nggak boleh. Ya, nggak apa-apa. Oh boleh kalau kayak gitu. Boleh. Oh berarti kalau kita beli halal ya Ustadz, nggak masuk ke Halal, dalam all you Ibu, can eat halal. itu ya? Ya. Ya, jazakallah khairan Ustadz jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Nurul di Cikarang ya. Untuk antum yang ingin bertanya seperti Ibu Nurul ataupun Pak Dika di Pekanbaru, silahkan ke nomor yang sama di 0811 755 0606 biar langsung dijawab oleh Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum seperti Pak Dika dan juga Ibu Nurul ataupun hamba Allah di Pekanbaru. Yang ingin bertanya langsung silahkan. Kita bacakan pertanyaan yang ada di line WhatsApp kita dari Pak Zul di Tangerang Selatan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, Ustadz bagaimana cara pembagian harta pusaka tinggi Ustadz yang dijual oleh orang tua kami? Harta pusaka tinggi ini adalah harta menurut adat Minangkabau di mana harta tersebut didapatkan orang tua kami dari pihak ibu secara turun-temurun dari nenek-nenek kami dulu. Nah karena butuh uang, harta tersebut dijual setelah dilakukan pembuatan sertifikat hak milik atas nama ibu, Ustaz. Nah, Ustaz. Kalau menjadi milik ibu, tunggu ibu wafat, maka dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah dalam ayat-ayat waris. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita coba terima di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Ian di Jakarta Timur, Pak. Iya, silakan Pak Ian di Jakarta Timur. Pertanyaannya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya terkait waris. Ini maaf sedikit penjelasan dulu sebelum bertanya biar mungkin sedikit agak gambaran ya, Ustadz ya. Bapak saya sudah meninggal sejak tahun 2004. Nah, pada saat itu bapak saya meninggalkan ibu kandung bapak saya, yaitu nenek saya, yang mana meninggal di tahun 2013. Terus lalu meninggalkan juga, maksudnya pada saat bapak saya meninggal itu ada ibu saya, istri, dan saya termasuk anak-anaknya, ada 3 orang anak. Nah pada saat bapak saya meninggal itu meninggalkan uang 200 juta. Terus rumah kami yang kami tinggali bersama ibu saya dan kakak saya dan adik saya, dan juga rumah kontrakan. Nah, pada saat bapak saya meninggal, kan masih ada nenek saya dan juga ada paman saya. Ketika nenek saya sudah meninggal, tiba-tiba paman saya menagih warisan dari nenek saya gitu kan. Karena informasinya ketika nenek saya bapak saya sudah meninggal dan meninggalkan nenek gitu kan, ada ibu kandung itu bisa dapat warisan gitu kan. Dan karena nenek saya atau ibu bapak saya sudah meninggal, dan akhirnya paman saya menagih gitu, Ustaz, nagih warisan dari bapak saya yang sudah meninggal gitu kan. Nah itu seperti apa, Ustaz? Maksudnya apakah memang saya harus wajib membayarkan membagikan warisan dari bapak saya dari terhadap nenek saya gitu kan pada paman saya gitu, yang sekarang paman saya masih hidup gitu. Mohon pencerahan, Ustaz. Ya, Allah mengatakan dalam ayat waris, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Bila seseorang meninggal, wafat, dan ayah ibunya masih hidup, ibunya dapat 1/6, ayahnya dapat 1/6. Bila ayahnya sudah wafat, ibunya dapat 1/6. Dalam kasus yang Anda alami, betul nenek Anda, ibu dari bapak Anda dapat 1/6 dari harta bapak Anda. Mau uang tunai, mau rumah ditempatin, mau rumah kos, semuanya nenek Anda dapat 1/6. Ketika nenek Anda wafat, 1/6 itu turun kepada ahli waris nenek Anda. Kalau nenek Anda punya anak, ya, dia mendapatkan 1/6 itu mereka bagi 1
satu bagian perempuan, 2 bagian laki-laki. Kalau paman Anda cuma 1 orang laki-laki yang masih hidup ketika nenek wafat, itu semuanya buat dia. 1/6 dari harta ayah Anda tadi. Baik Ustaz, berarti saya wajib untuk membagikan warisan kepada paman Ustaz ya? Ya, itu harta beliau. Kalau tidak dibagikan oleh Anda dan saudara dan ibu Anda, di akhirat akan Anda berikan hak mereka dalam bentuk pahala kalau Anda masih punya pahala. Kalau pahala Anda sudah habis, dosa mereka yang akan Anda pikul senilai 1/6 dari harta itu. Baik Ustaz, nah ini ada pertanyaan keduanya terkait warisannya Ustaz ya. Jadi kan tadi harta yang ditinggalkan sudah ada 200 juta untuk bapak saya meninggal dan rumah dan tempat tinggal, dan pada saat nenek saya masih hidup kan, dan kami juga nggak ada rumah ya untuk kami tinggali, dan memang ada beberapa biaya dari adik saya, dari kami semua tuh harus dikeluarkan, sehingga yang 200 juta dan ada rumah yang kami tinggali kami jual gitu Ustaz, dan kami pada saat itu nggak tahu harus dibagikan gitu kan. Nah sekarang tersisa itu rumah kontrakan Ustaz. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yang tadi yang sudah kami gunakan 200 juta dan rumah kami tinggalkan kita jual itu juga harus kami bagikan, apakah yang sisanya aja nih yang kontrakannya hanya ke teman saya Ustaz? Yang milik bapak Anda ketika wafat semuanya. Maka yang 200 juta itu nenek Anda dapat 1/6 dari 200 juta itu. Ya. Kemudian yang rumah yang sudah dijual, uangnya pun nenek Anda dapat 1/6. Sampai nenek meninggal tidak pernah dibagikan, itu kezaliman dari Anda, saudari-saudara Anda, dan ibu Anda. Namanya kezaliman, tahu tidak tahu tetap berdosa. Anda tidak tahu keinjak, kepegang barang dagangan orang, jatuh, pecah, ya dibayar. Kalau tidak sengaja, kalau tidak tahu. Ya. Keinjak barang dagangan orang dan dia dagang di tempat yang benar. Tabrak, tetap Anda tidak berdosa karena tidak sengaja, tapi mengganti wajib. Kalau tidak diganti, akan menjadi kezaliman yang diganti di dunia akhirat. Tidak tahu mungkin berita informasinya bahwa Allah memberikan kepada ibu dari yang meninggal 1/6, ya, maka 1/6 itu tetap melekat pada tanggung jawab yang sudah memakan harta itu. Baik Ustaz. Syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Baik, jazakallahu khairan untuk Pak Yan di Jakarta Timur ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan dan juga nasihat dari Ustadz tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang ditanyakan. Baik, untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan seperti Pak Yan di Jakarta Timur di 081175500606. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Di belakang Pak Yan kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Masya Allah. Dengan siapa di mana Pak? Pak Agus. Ya Pak Agus dari Raul. Ya silakan Pak Agus pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Sehat selalu Ustaz. Mana mau tanya Ustaz. Ya. Ini saya menjadi beban apa nih Ustaz? Beban batin bagi saya. Kedua orang tua saya kena meninggal Ustaz. Jadi adik-adik saya sebagai anak paling tua, sampai hari ini tidak mendengar apa yang saya sampaikan Ustaz. Pertama, orang tua saya kan berwasiat kepada ahli waris di atas notaris. Saya sudah sampaikan itu tidak sah. Namun adik-adik saya tidak bersedia menerima apa yang saya sampaikan. Dia berpendapat ada pendapat lain yang membolehkan katanya. Yang kedua, ada Bentar Bapak, wasiatnya apa? Wasiat dari kedua orang tua Anda sebelum wafat?
membagikan rumah petak masing-masing adik-beradik yang ada 6 orang. Gitu, Pak. Sebentar. Itu kemudian sudah diserah terimakan oleh orang tua kepada anak-anak yang 6 orang itu? Di surat itu diberitahu oleh anak nomor 2 di bawah saya. Sebentar, tadi kan sebentar Bapak Agus. Sebentar, Pak. Ya. Ketika ayah Anda mengatakan ini 6 rumah, 1 buat fulan, 1 buat fulan, 1 buat fulan, 1 buat fulan, habis. Itu anak-anak yang dapat tadi sudah nerima, itu semuanya sudah ditempatinya rumah atau belum? Belum. Dan Terus? itu diberitahu oleh adik yang kedua setelah meninggal, bahwa surat wasiat itu baru diberitahukan setelah kedua orang tua meninggal. Ya, terus? Ya itu, Terus? Ustaz. Sudah cukup? Belum, Pertanyaannya Ustaz. Bapak? Kemudian ada bagian lain, Ustaz. Jadi bagian lain itu, Ustaz, belum diwasiatkan. Tapi ditempati oleh adik saya. Saya sudah sampaikan, segera dibagi, saya bilang. Namun, adik yang kedua ini menempati tempat itu, dan rumah induk istilahnya, Ustaz, tempat ayah dan mak itu, beliau bersitegang tidak mau membagi sampai hari ini, Ustaz. Jadi semua yang saya sampaikan itu dia tolak semuanya, Ustaz. Jadi kedudukan saya sebagai anak yang paling tua, Ustaz, menjadi beban sampai hari ini, Ustaz. Sudah hampir 3 tahun, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, posisinya sebenarnya, Ustaz? Saya mohon pencerahan, Ustaz. Ya, jazakallah khair Pak Agus. Pak Agus, Ya, dalam hal kebijakan, ya, mengambil keputusan harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan Alhamdulillah Pak Agus sudah menyampaikan itu kepada adik-adiknya, bahwa yang namanya wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kalau hibah langsung diserah terimakan. Bila dia mengatakan, kalau saya wafat, rumah ini milik ini, rumah ini milik ini, dan tidak pernah serah terima, itu menjadi batal. Ketika beliau wafat, yang berlaku adalah hukum ketentuan waris. Iya. Ya, dan adapun adik, dia mengambil begitu saja tanpa mengambil hak warisnya, Anda hanya bisa menyampaikan. Tidak boleh mengambil dengan cara paksa, ya, hanya menyampaikan bahwa itu tidak haknya dia. Dan ketika bukan haknya dia, tentu akan bermasalah di dunia dan di akhirat. Ya. Dia mau, ya Alhamdulillah. Dia tidak mau, boleh buat. Lalu doakan agar dia mendapat hidayah dari Allah. Amin. Dan selalu sampaikan, nasihatkan yang baik-baik. Iya, Ustaz. Allah baik. Ada lagi, Ustaz. Jadi bagaimana posisi keadaan kedua orang tua saya, Ustaz, yang dia tidak tahu dengan ilmu agama tentang ini, Ustaz. Jadi saya sudah sampai kepada adik, bagaimana? Jadi menjadi beban bagi saya, Ustaz. Orang tua memang kewajibannya harus mengajarkan anak-anak ilmu syariat Allah. Ya, mengajarkan bagaimana ketentuan waris dalam Al-Quran. Tapi karena keterbatasan ilmu beliau di waktu itu, sehingga beliau tidak menyampaikan, ya, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah anak-anak yang melakukan kezaliman tadi. Wabillahi taufiq. Dan juga, Ustaz, sampai hari ini, Ustaz, saya tanya lagi, Ustaz, hubungan ini tak bagus, saya dari beradik, gara-gara saya menyampaikan ini, Ustaz, sampai ada musyawarah bagus, Ustaz, tak paham juga, Ustaz. Nah, inilah yang Ustaz, saya alami, Ustaz. Ya Bapak, banyaklah meminta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab agar adik-adik Bapak, ya, diberikan hidayah oleh Allah. Ya, kita hanya bisa melakukan itu. Karena dan jangan menjadi beban. Sampai pun Nabi SAW
ketika Ya, Ustaz. beliau mengajak orang untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak membuat kesyirikan, orang menolaknya. Tentu Ya, Ustaz. tekanan batinnya lebih berat. Tapi Allah selalu mengingatkan kepada Nabi, innama alaikal balagh. Itu engkau hanya kewajiban menyampaikan. Mereka menjadi mau mendengar, mau tidak, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Iya, Ustaz. Baik. Jadi sampai hari ini Ustaz, wasiat yang seperti itu yang untuk saya tidak saya sampai hari ini Ustaz. Tidak saya sentuh, tidak saya apa-apakan Ustaz. Saya tidak mau menerima Ustaz seperti itu Ustaz. Boleh, tapi kalau itu merupakan hak bapak juga boleh. Ya, tapi kan wasiat tadi Ustaz yang tidak menurut apa Ustaz. Ya tinggal bapak bagi sekarang, umpamanya bapak dapat satu rumah. Iya. Ya, Anda hitung semuanya warisan orang tua Anda. Umpamanya ada 3 miliar rupiah. Semuanya anak, ada laki-laki, ada perempuan, dibagi 1:2. Ya, umpamanya hak bapak 700 juta. Lalu rumah yang bapak terima harganya 700 juta ke bawah. Itu bagian bapak, boleh bapak ambil. Iya. Ya. Iya. Iya. Baik. Iya, makasih Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz. Allah barik fiik, Bapak. Baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin di muka bumi Allah untuk taat mempelajari syariat Allah dan mengikutinya sehingga kehidupan kita berbahagia dunia dan di akhirat dengan harta yang kita dapatkan. Baik. Iya, Ustaz. Barakallahu Ustaz. Baik, jazakallahu khairan untuk Bapak yang sudah menelepon, Pak Agus di Rohul, yang mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan juga nasihat untuk saudaranya dan juga Bapak, mudah-mudahan memberikan kekuatan dan solusi dari permasalahannya, dan juga antum yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sepertinya itu penelpon terakhir yang bisa kita terima untuk hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup program ini, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkura, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, Allah telah menurunkan syariatnya, bahkan mengutus manusia terbaik, kekasihnya, untuk menyampaikan itu kepada kita, sampai pun dalam masalah perolehan harta, peralihan pemindahan harta, penggunaan harta, pengkonsumsian harta, Allah sudah jelaskan. Kewajiban kita mempelajarinya agar ketika diaudit nanti di akhirat, dihisab, kita diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban-jawaban dan juga nasihatnya, serta ilmu dan juga waktunya untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah menjawab berbagai persoalan dari pemirsa Hasil TV di 081175500606 terkait persoalan muamalah kontemporer. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab dan disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu untuk kita bersama di hari ini yang menyimak, dan juga para pemirsa semuanya yang menyaksikan kita untuk hari ini ataupun di Hasil App tentunya ya. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan berikutnya atau pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan muamalah kontemporer yang tentunya hanya di Hasil TV. Antum bisa menyimak program ini bersama guru kita Ustaz Dr. Herwani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Apa untuk semua salah kata dan khilaf bicara, tetap berbuat kebaikan dan berbagi kebaikan dimanapun dan kapanpun antum berada bisa melakukannya. Salah satunya adalah dengan mendownload Hasil App dan bisa juga berdonasi di sana karena ada aplikasi ataupun fitur yang disiapkan di sana. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan semakin dekat dengan ketaatan kepadanya, dan juga bermohon untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.
semakin menjauh dari kalian. Sementara akhirat yang kalian jauhi justru semakin hari semakin dekat dengan kalian. Safari dakwah di Rokan Hulu dan Pekanbaru bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafizahullah tanggal 26 hingga 28 September 2025. Sesungguhnya dunia ini memiliki anak-anaknya, budak-budaknya, dan akhirat juga memiliki budak-budaknya. Maka menjadilah kalian dari budak-budak akhirat, anak-anaknya akhirat, dan jangan sekali-kali kalian menjadi anak-anaknya dunia, dan jangan sekali-kali syaitan menipu kalian.